Kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Kita sangat bersyukur karena Tuhan sungguh baik, selalu menjaga memelihara kehidupan kita hari demi hari. Dan pada pagi hari ini kita tetap ada di dalam kemurahan kasih Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan mendengarkan renungan hari ini dengan judul Jika Kenyataan Tidak Sesuai dengan Harapan. Saat kenyataan bertolak belakang dengan yang kita harapkan, atau saat segala sesuatu tidak berjalan seperti yang kita inginkan, seperti yang sering terjadi, pada saat kita berdoa, mohon agar Tuhan memberkati kita, tapi kenyataannya kita malah dikurangi gajinya dan dirumahkan seperti saat pandemi ini. Atau saat kita berdoa, mohon agar Tuhan memberikan mujizat pada kita dari pergumulan kita yang lain, kenyataannya kita malah menderita sakit yang kita merasa tidak mampu menjalaninya. Atau saat kita dalam pekerjaan yang baik, berusaha mendapat kenaikan jabatan, kenyataannya malah ada yang harus kehilangan keluarga tercinta. Atau saat kita dalam pergumulan sakit dan mohon kesembuhan Tuhan, kenyataannya harus masuk rumah sakit untuk menjalani perawatan serius dan operasi. Banyak hal yang terjadi di sekeliling kita di mana kenyataan yang terjadi dalam kehidupan ini tidak sesuai dengan harapan yang menjadi kerinduan kita atau keinginan kita. Apakah Bapak Ibu Saudara juga mengalami hal-hal yang seperti ini? Lalu harus bagaimana sikap kita menghadapi situasi seperti itu jika kenyataan tidak sesuai dengan harapan kita? Apakah kita harus marah atau kecewa atau kita harus sedih? Bapak Ibu Saudara kekasih, kita jangan marah atau kecewa atau sedih, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar untuk mencari Tuhan, sumber pertolongan kita. Dan seharusnya kita tahu bahwa pada saat yang sama, Tuhan pun tahu hati kita, Tuhan tahu kemampuan kita, dan apa yang kita alami, serta apa yang terjadi di sekitar kita. Jadi jika Tuhan memilih untuk tidak memberkati kita di area tertentu dalam hidup kita, itu bisa berarti bisa menjadi berkat tersendiri bagi kita, artinya itu baik menurut Tuhan buat kita. Walaupun menurut kita hal itu belum kita mengerti. Lalu, apa langkah yang harus kita lakukan? Saya akan bagikan 5 langkah yang bisa kita lakukan dalam hidup kita pada saat kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Langkah yang pertama, kita datang pada Tuhan dan menyerahkan semua perbuatan kita pada Tuhan. Maka rencana kita akan berhasil. Di dalam Amsal 16 ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saat kenyataan tidak sesuai harapan adalah saat-saat di mana kita kembali melihat ke dalam diri kita. Apakah kita sudah menyerahkan seluruh hidup kita, rencana-rencana kita, dan perbuatan kita kepada Tuhan, atau kita hanya melangkah dengan kekuatan kita saja? Langkah yang penting yang patut kita lakukan berikutnya adalah menyerahkan hidup kita, harapan kita, segala kerinduan kita, dan semua rencana-rencana kita ke depan ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan yang akan memimpin kita untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita dan membuat segala rencana kita berhasil, bukan dengan cara kita, tetapi dengan cara Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, langkah kedua yaitu kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dan Tuhan akan bertindak. Di dalam Mazmur 37 ayat 5, firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Setelah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita harus belajar percaya penuh kepada Tuhan yang sanggup menolong hidup kita. Percaya sungguh kepada Tuhan artinya apapun yang terjadi,
Apapun kenyataan yang ada, kita tetap pandang kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Dan kita yakin akan kuasa Tuhan yang besar, maka Tuhan yang akan bertindak memberi kekuatan, memberi ketenangan, dan memberi kepada kita jalan keluar. Puji Tuhan Bapak Ibu, langkah yang ketiga, kita tetap berharap kepada Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Selalu berharap pada Tuhan bagaimanapun keadaan dan situasi yang ada. Tetap menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan satu-satunya. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Dan Tuhan juga akan memberikan kepastian kepada kita. Dan janji Tuhan selalu indah bagi kita yang mengharapkan pertolongan Tuhan. Langkah keempat, yaitu tetap mengandalkan Tuhan bagaimanapun situasi yang sedang kita alami. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 tadi, sebab diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saat kita melangkah dengan mengandalkan Tuhan, saat kita berjalan dengan menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan yang akan memberkati hidup kita, memberkati rencana-rencana kita, dan memberkati masa depan kita. Langkah terakhir, yaitu kita tetap sabar menunggu jawaban Tuhan yang pasti datang, karena Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11a, firman Tuhan berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Banyak kali kita tidak mengerti apa yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Semua hal yang terjadi, baik kesulitan-kesulitan, pergumulan-pergumulan, sakit penyakit, persoalan-persoalan, kita tidak mengerti dan kita ingin semua cepat-cepat berlalu, cepat-cepat sirna dari hidup kita. Semuanya biarlah cepat-cepat usai. Kita tidak memahami bahwa ada maksud Tuhan di balik semua itu buat kita. Ada proses buat hidup kita untuk mengerti kehendak Tuhan bagi kita. Mari kita mau belajar menerima semuanya dan menjalani semua dengan bersyukur dan percaya sampai waktu Tuhan tiba buat kita, untuk kita melihat keindahan yang Tuhan ukir bagi kita, karena Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Seperti pujian ini, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji Tuhan Bapak Ibu, apapun keadaan kita saat ini, jangan menyerah, karena Tuhan selalu punya jalan keajaiban. Karena mujizat Tuhan masih ada bagi saya, bagi kita semua. Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu, dari tidak ada menjadi ada, dari sakit menjadi sembuh, dari kesedihan menjadi sukacita, dari kekurangan menjadi kelimpahan, dari tertutup jalan menjadi jalan yang terbuka, dari tidak mungkin menjadi mungkin, dari musibah menjadi berkat, dari mustahil menjadi tidak mustahil, dari keterpurukan menjadi kemenangan bagi kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, inilah renungan yang saya bagikan buat kita semua. Mari kita bersyukur kepada Tuhan lewat doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau sungguh baik dan terlalu baik bagi kami semua. Terima kasih buat semua yang kami alami dalam kehidupan kami, semua kesulitan, pergumulan, dan masalah-masalah yang terjadi. Kami percaya semua bukanlah akhir, tetapi itu adalah cara Tuhan
Buat kami melihat Engkau lebih besar daripada semua itu. Pimpin kami untuk mengerti kehendak-Mu jika kenyataan yang ada tidak sesuai dengan doa yang kami pohonkan kepadamu Tuhan, atau tidak sesuai dengan harapan kami. Karena kami yakin Tuhan selalu tahu yang terbaik lebih daripada apa yang kami mengerti. Tuhan Yesus memberkati semua umat-umat-Mu dalam segala aktivitas sepanjang hari ini. Berikan kekuatan, kemampuan, pimpinan-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami, dalam studi, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam aktivitas apapun. Kami hanya serahkan kepadamu, Tuhan yang campur tangan dan ambil alih, dan biarlah semua jadi menurut kehendak-Mu. Kami mengucap syukur dan kami akan melaksanakan aktivitas kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, selamat melaksanakan aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati semuanya. Haleluya, amin.